tentang hukum ini tadi, mereka tidak mengenal dan tidak mereka terima. Itu dalilnya, dalilnya nomor 20 itu kayak mana bunyinya di sana, Bang? Ya, ini ya, nomor 20-nya Bang ya, yang paling terakhir ini dikatakan Bang. Dikatakan di sini, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi walaupun disampaikan hukum-hukum Tuhan ini, mereka tidak akan tidak akan menerima. Memang ada perintahnya di situ akan menyampaikan ke bangsa lain, atau aturan-aturannya itu tidak diberikan ke bangsa lain. Kenapa nggak diberikan ke bangsa lain? Karena mereka tidak akan menerima hukum-hukum ini dan mereka tidak mengenal hukum-hukum Tuhan. Karena itu memang hanya diberikan kepada Bani Israel. Menerima hukum-hukum Tuhan ini, maka kepada bangsa Israel diberikan hukum ini yang bisa melaksanakan hukum ini. Nah, terus apa hubungannya dengan Kristen kalau begitu? Hah? Apa hubungannya dengan Kristen? Oke. Apa hubungannya dengan Kristen? Iya. Kristen ini kutanya dulu sama abang. Abang kan mungkin Kristen ini apa artinya Kristen? Pengikut Kristus. Oke. Jadi waktu datang Yesus ke dunia ini apa yang diajarkan? Yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel adalah Injil, bukan Taurat. Injil ya? Oke. Tolong dulu Bang, dibuka dulu Matius apa Bang? Matius 28. Matius 5 ayat 17 Bang. Matius 5 nomor 17. Ayat 17. Iya. Apakah di situ Yesus mengatakan bahwa dia diutus untuk seluruh bangsa? Gini maksudnya Bang, karena biar supaya tahu kita dulu Bang, biar supaya tahu kita kan tujuannya kenapa apa itu. Ini bukan masalah untuk bangsa Bang, karena yang diajarkan Yesus masalahnya untuk keselamatan. Masalahnya Yesusnya yang mengatakan kalau dia itu hanya untuk Israel. Dia tidak pernah mengatakan aku diutus untuk bangsa lain. Ini bukan masalah diutus Bang, ini masalah ajarannya gitu. Tadi kan abang bilang kan Kristen itu adalah mengikut Kristus. Berarti apa yang disampaikan Yesus itu berarti kita ikuti dong. Kan begitu. Nah sekarang di mana Yesus mengajarkan? Oke. Sekarang di mana Yesus mengajarkan? Ke gereja aja dulu. Tujuan bergereja itu menurut abang apa? Gimana? Tujuan bergereja itu untuk apa menurut abang? Menyembah Kristus. Ah itu. Nah, di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Di mana? Ya, kan dikatakan di sini itu kan gereja itu kan untuk bersekutu. Iya, bersekutu menyembah Kristus. Nama Tuhan. Menyembah Kristus, menyembah Kristus. Sekarang Yesus anak Maria di mana dia mengajarkan untuk menyembah dirinya? Oke, saya bacakanlah dulu ini Bang, yang Matius 5 ini ayat 17 kan. Mungkin abang tidak bisa baca ke sana kan. Saya bacakan dulu Bang ya. Saya tahu itu 17, Bang. Jangan Yesus kamu menyangka kan itu. Gini Bang, maksud gini, mungkin kalau abang mungkin udah paham, mungkin penonton belum paham tentang ayat ini kan. Jadi supaya kita tahu kan, karena tadi yang saya sampaikan, yang abang bilang tadi, Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi apa yang disampaikan Yesus itu adalah ajaran kebaikan kan begitu. Oke, sabar dulu. Saya bertanya sebelum Anda baca dulu. Saya ingin gali wawasan Anda ini. Janganlah kamu, saya ingin tahu, kamu di situ maksud Yesus siapa? Kalau di room Bang apa ya Bang ya Bang Yusuf nggak pernah di mute saya. Kalau di sini di mute, jadi nggak enak gitu diskusi kalau di mute Bang. Coba saya ulang lagi pertanyaannya. Janganlah kamu di situ siapa yang dimaksud Yesus? Hah? Siapa? Kepada apa? Kepada pengikutnya atau kepada bangsa Israel pada saat itu? Israel. Yesus tidak pernah berbicara kepada non-Israel. Sementara kalian bukan Israel. Jadi ketika Yesus berbicara kepada orang Israel, kalian jangan merasa dong. Kalian ini siapa rupanya? Kalian hanya mengklaim pengikut. Tetapi kan Yesus sudah memberikan data. Aku akan mengusir orang-orang yang memakai namaku. Yang datang nyamar seperti mengaku pengikutku tapi bukan. Sama ini Matius 5 nomor 17. Jangan kau mengira, jangan kamu menyangka
Aku datang meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan. Nah, sedangkan di Kristen diajarkan tidak ada keselamatan kalau masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Orang Kristen tidak ada keselamatan kalau dia masih mengharap kebenaran dari hukum Taurat. Sedangkan Yesus beda. Dia datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk melengkapi. Halo Jum, dengar ya? Kedengaran? Iya. Capek kau Jum. Konsili sudah sampai lebih 20 kali. Lebih dari sini pertanyaan. Ya udah, kalau gitu mana jawabannya? Apa hubungannya Taurat dengan kalian Kristen? Nggak ada gunanya kau tanya itu. Kalau tidak ada jawabannya berarti kalian mencuri kitabnya orang. Konsili, oh jangan kau bilang mencuri. Ya kalau bukan hakmu kamu pakai, mencuri namanya itu bang. No. Salah kau Jum. Lah coba buktikan legalitasnya Anda gunakan kitabnya Yahudi di mana? Pada saat itu. Pada saat mana? Silakan. Konsili tahun. Ini nggak ingat aku. Katolik lagi. Hukum Taurat dulu, abangku. Ini dulu. Di sini ada nggak tertulis hukum-hukum ini ada untuk bangsa lain? Di mana? Di kitabnya orang Yahudi. Di kitabnya orang Yahudi. Iya. Kenapa? Ada nggak tertulis di sini bahwa dia mau Tuhannya Yahudi berfirman untuk disampaikan kepada bangsa lain selain Yahudi? Ada nggak? Kalau di Taurat tadi memang tidak. Tidak. Maka muncul pertanyaan, kenapa ada di Kristen? Dengar. Tapi kalau di Injil ada. Iya, Injil maksud Anda itu yang ditulis oleh orang-orang yang Anda tidak kenal sendiri kan? Bukan itu. Hukum Taurat. Ini Taurat yang dimaksud bang, bukan buku-buku yang muncul belakangan. Taurat. Yang kita maksud, yang saya maksud ini Taurat. Yang saya maksud Taurat bang. Macam suaramu. Taurat. Kenapa? Kenapa ada di agama Anda itu loh? Kalau tidak ada Taurat di agama Kristen, jadi perjanjian baru tidak ada gunanya. Nah memang itulah makanya kita cari apa alasannya Kristen menggunakan kitabnya Yahudi. Itu loh yang kita cari. Alasannya begini. Di perjanjian lama semua nubuatan. Di perjanjian baru digenapi. Jum, dengar, Jum. Oh, cuma kayak gitu lah kau. Dengar dulu. Di perjanjian lama dinubuatkan ya lahir dari, dengar dulu kagak garuk kepala, aku nggak suka kayak gitu. Kamu mentafsirkan kitabnya orang. Tunjukkan dulu dalilnya di mana di kitabnya Torah ini bahwa ini diwahyukan untuk bangsa lain. Itu dulu. Siapa bilang bahwasannya nggak ada untuk bangsa lain? Mana tunjukkan dalilnya? Kan tadi saya sudah menunjukkan. Kan sudah digenapi di perjanjian baru. Apa hubungannya digenapi? Nggak ada hubungannya. Kitab ini dengar Juma. Pada saat Yesus Kristus mau naik ke surga, bahwasannya Injil ini harus di Injil yang mana? Injil yang mana? Injil yang mana yang Yesus perintahkan? Ini yang kami akui. Yang ini. Ya. Di mana Yesus menyebut buku Lukas, buku Markus, Galatia, Filipi, di mana? Maksudnya gini loh, dengar dulu. Pada saat Yesus mau naik ke surga, beritakanlah ke seluruh bumi. Apa yang harus diberitakan?
Injil tersebut. Injil yang mana? Injil yang kau pegang. Lah, di mana? Ini ditulis tahun berapa? Tahun berapa ini ada ini? Buku ini? Lukas tahun berapa? Lukas tahun berapa nulis? Tahun 62. Nah, Yesus berkata tahun berapa? Yesus berkata tahun berapa? Iya. Itu kan sejarahnya. Iya. Iya. Beritakanlah Injil yang mana? Kok larinya Injil yang belum ada mau diberitakan? Jom. Lah, nggak nyambung kan? Iya, nggak nyambung kan? Iyalah, nggak nyambung pasti. Karena kau yang buat nggak nyambung. Lah, saya bertanya, pada zaman Yesus memberitakan Injil, tidak ada Yesus memberitakan buku-buku yang kalian imani itu. Itu baru muncul belakangan di tengah-tengah orang Roma. Begini loh, Jom, dengar. Pada saat Yesus berbicara, kan dikatakan Injil ini harus disebarkan. Injil yang mana? Injil yang mana? Injil yang mana? Perkataan-perkataan Yesus tersebut. Nah, kalau perkataan Yesus bukan buku ini. Jadi yang mana itu bukan buku. Iya, firman ini kan dibukukan nanti di atas tahun 60-an. Berarti firman yang Yesus perintahkan disampaikan itu adalah dirinya utusan Tuhan kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kemudian untuk menyembah hanya kepada Tuhannya dan mengimani dirinya sebagai utusan untuk Bani Israel. Itu bukan dia adalah Tuhan, dia adalah inkarnasi Tuhan. Bukan. Yang bilang inkarnasi Tuhan siapa? Filipi 2. Apa dibilang inkarnasi Tuhan gitu? Iya. Itu kan ajaran berbeda, bukan ajaran Yesus. Jadi yang saudara imani ini bukan Yesus Mesias yang datang kepada Bani Israel. Yang Anda imani ini adalah Mesias lain. Kau tahu itu? Tahulah. Yesus kan yang mengajarkan. Yesus mengajarkan kepada muridnya agar waspada kepada Yesus lain. Berarti itu yang asli yang ngomong kan? Yang asli yang ngomong, yang untuk Bani Israel. Sedangkan yang kalian ikuti bukan Yesus Israel, yang kalian ikuti Yesus Romawi. Makanya ketika saudara ditanya apa hubungannya? Apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan Kristen? Kalian menghubung-hubungkan padahal nggak ada. Itu masalahnya itu di situ, Bang. Oke, Bang. Siap. Karena tadi kalau saya gitu ngargai kalau lagi ngomong yang satu ya udah fokus ke situ dulu kan gitu. Nah, gitu sih saya, Bang. Kalau ya, saya jawabkan pada gitu. Ya, silakan. Itu juga. Jadi sini ya, Bang, ya di dalam Matius 28 ayat 16 di sini katakan perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16 dikatakan di sini dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17, ketika melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah aku perintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi sini katakan termute, jangan di-mute. Siapa yang mute, Bang? Moderator kayaknya. Silakan. Baru kali ini, Bang, ya. Aku udah 6 kali gabung di roof apa itu UPI, nggak pernah di mute, Bang. Jadi tolong sampaikan dulu, tolong sampaikan sama moderatornya jangan di mute itu nggak apa gitu, apa nggak etis lah.
nggak usah Betul, dibuka betul. room ini kalau di mute kan gitu. Iya betul betul. Saya Itu kan mengacau, saya kan mengacau. orangnya sopan. Saya kan orangnya sopan bang, nggak ngehujat Iya. kan. Betul. Jadi kalau terkecuali kalau hujat ya nggak apa-apa. Saya maklum kalau di mute. Iya, tolong dibawa, saya hapus moderatornya nanti ya. Kalau sembarang mute orang lagi bernarasi gitu. Oke Silakan, bang. Saya ulang bang ya. Lanjut aja tadi, lanjut aja. Nggak nggak tahu sampai di mana tadi. Itu dia katakan, pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Sorry. Oke. Jadikanlah seluruh bangsa. Oh, di sini dikatakan bang, di dalam ayat 19 tadi katakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu dalam Matius 28 ayat 19 atau tadi dari ayat 16. Jadi di sini semua orang, jadi artinya tidak terbatas, bukan oknum tadi, bukan hanya kepada kaum Israel, tetapi semua orang. Yang namanya orang berarti bukan dibilang di sini tadi hanya kepada bangsa Israel. Itu bang, yang bisa saya tanggapi sedikit dari pertanyaan abang tadi. Oke. Dari mana dasarnya itu orang Kristen itu mengatakan ajaran itu mengapa mereka tiru-tiru. Jadi di sini bang sudah disampaikan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Terima kasih bang. Oke. Jadi gini ya, saudara, itu diucapkan oleh sosok yang keluar dari kubur, betul? Maksudnya bang? Di Matius 28 itu ucapan oknum yang keluar dari kubur. Oke, lanjut. Iya kan? Iya kan? Yesus di Yohanes 17 nomor 8 mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman yang Tuhan berikan kepadanya sudah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Sedangkan muncul lagi ada orang yang keluar dari kubur berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh dunia, seluruh bangsa menjadi muridku. Nah sekarang, kalau itu adalah Yesus bang, berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk, Yesus yang dikutuk. Oke. Pernah juga tadi saya dengar itu pas live itu salib terkutuk. Maksudnya gini bang, karena disampaikan juga upah dosa itu adalah maut. Kata siapa? Tergantung yang Kata Paulus kan bang. Nah, upah dosa adalah maut. Jadi artinya tanpa kematian tidak ada keselamatan. Berarti Yesus harus mati. Berarti Yesus harus mati supaya kita selamat. Karena itulah apanya bang. Karena untuk menebus atau sejarah bangsa Israel itu waktu mereka menuju tanah Kanaan atau dari Mesir itu mereka harus memotong domba untuk penghapusan dosa. Sebenarnya binatang domba kan, yang iya. Kenapa binatang. jadi manusia kalau di Kristen? Kenapa jadi manusia? Karena yang dipotong domba di bangsa Israel itu hanya berlaku untuk satu orang. Contohnya dipotong domba, tetapi darah anak domba itu adalah berlaku untuk atau berfungsi untuk semua orang. Makanya setelah mati Yesus di kayu salib, bait suci tadi di mana bangsa Israel itu memotong domba itu untuk penghapusan dosa itu terbelah dua. Artinya tidak berlaku lagi. Tapi kalau di Bani Israel kan dilarang mereka membunuh manusia sebagai korban. Tidak boleh. Iya. Nah, terus kenapa Kristen kok jadi penebus dosanya justru manusia? Karena yang dilakukan bangsa Israel itu sebelumnya itu adalah hanya lambang untuk penyelamatan. Kata siapa itu bang? Kata siapa bahwa itu hanya lambang?
Karena jikalau bangsa Israel itu waktu mereka keluar dari Mesir itu mereka tidak memotong domba untuk penghapusan dosa, mereka akan binasa. Karena waktu mereka keluar dari Mesir itu, kalau pada siang hari mereka ditutup dengan tiang awan, kalau pada malam hari tiang api, artinya mereka bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau mereka tidak menguduskan diri mereka di hadapan Tuhan pada saat mereka menjalani dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka akan binasa. Nah, jadi artinya karena seandainya Yesus tidak datang ke dunia, satupun orang tidak ada kesempatan untuk diselamatkan karena mereka selalu berbuat dosa. Nah, jadi karena dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kan di dalam apa itu Bang? Dalam Yohanes 3 ya. Sebentar dulu Bang ya. Kalau saya buka dulu Bang ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu ya. Iya, ayat 16. Saya bacakan dulu Bang ya. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi artinya karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia, bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi seluruh dunia, makhluk yang ada di bumi ini, maka Dia mempersembahkan Anak yang tunggal. Ya, karena begitu kasih, karena tidak ada lagi kesempatan untuk diselamatkan, maka Tuhan itu Dia harus Jadi gini, menjelma menjadi manusia. Oke Bang. Jadi gini saudaraku, di dalam ajaran agama Yahudi, makanya saya tadi berkata ini untuk imamat, ini untuk Yahudi saja, bukan untuk Kristen. Di sini Bang, di dalam kitab imamat, apabila yang berdosa itu adalah adalah hamba sahaya atau Yahudi yang tidak strata hidupnya rendah, maka mereka diperintahkan kemudian mengorbankan kambing. Kalau imam, domba. Kalau seluruh Israel, maka mereka diwajibkan mempersembahkan lembu. Imamat 4 nomor 13, nomor 14 dan seterusnya. Tidak ada di dalam ajaran Yahudi, kalau seluruh orang Yahudi berdosa, maka potong orang. Gak ada Bang. Seluruh orang Yahudi yang berdosa, maka korban yang harus dipersembahkan adalah Imamat 4 nomor 14, lembu. Lembu jantan. Harus mereka persembahkan untuk seluruh orang Israel. Bagaimana korban di luar Israel? Tidak ada di kitab ini. Malah ada di dalam kitab ini, Imamat 18 nomor 21, jangan kau mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok, karena aku Tuhan, aku sendiri Tuhan yang akan membinasakan mereka yang mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Jadi tidak ada dalam konsep Yahudi mempersembahkan manusia, apalagi Tuhan. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. 4. Nah, dari mana dasarnya hukum-hukum itu yang datang kepada Bani Israel itu berubah menjadi orang yang harus korban? Makanya saya bertanya tadi, ketika saudara berkata bahwa yang keluar dari kubur itulah yang berkata kepadaku telah diberi kuasa. Saya katakan Bang, bahwa yang disalib itu bukan Yesus manusia anak orang, bukan Yesus anak Maria yang disalib, tapi yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Oke Bang, silakan. Bisa saya jawab Bang ya? Silakan. Bahwa dengan yang Abang sampaikan itu bisa diterima bahwasanya tidak akan mungkin manusia dikorbankan untuk penghapusan dosa, kan begitu kan? Hanya dari sejarah Israel tidak pernah mereka korbankan. Bahkan Abraham ketika dia mau menyembelih Isa untuk dikorbankan kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan domba, kan begitu ya Bang ya? Diganti ya. Diganti dengan domba. Itulah apanya Bang. Karena kalau hanya itu dilakukan hanya kepada bangsa Israel untuk pemberian domba, itu berarti hanya bangsa Israel yang diselamatkan. Tetapi melalui Yesus Bang, melalui Yesus artinya bukan hanya bangsa Israel yang diselamatkan, tapi seluruh umat manusia. Ya, seluruh umat manusia. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel.
Dia tidak pernah mengaku diutus untuk seluruh dunia. Ya, dari sinilah kita lihat tadi Bang, dari Matius 28 tadi. Itulah yang saya katakan saudaraku, itu Yesus lain. Nah, kenapa? Karena dari mana kita tahu dia misalnya lain Bang? Karena ini kan disampaikan kepada murid-muridnya. Itu saya ulang lagi buka ya Bang. Ini dikatakan loh Bang, di dalam apa ini, di dalam apa tadi, Matius 20 apa tadi? Matius 28. Saya kembali ke situ Bang supaya lebih apa kita. Di dalam Matius 28 ini, dalam apa ini, di dalam ayat 16 ini dikatakan Bang ya. Perintah untuk memberitakan Injil, itu judulnya Bang ya. Dan 11 murid. Berarti salah satu murid yang menulis di sini melalui Matius ya kan, Petrus ya kan, Lukas. Jadi ada di sini katanya disampaikan kepada kita 11 murid Yesus ya. Dan 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ayat 17, ketika melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, jadi di sini kita sudah memberikan kepada kita jawaban sebagaimana tadi yang Abang bilang itu tadi, beda Yesus yang mati atau yang bangkit. Nah, di sini kita lihat berarti ini yang bangkit ini Yesus ini di antara yang mati. Dia katakan di sini murid-muridnya gitu loh. Bukan Yesus itu Bang. Saya jelaskan sama saudara ya. Ketika Yesus berbicara di dalam Matius 24 nomor 24 nomor 4 nomor 5, orang-orang murid-muridnya datang ke Bukit Zaitun. "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Mereka akan menyesatkan banyak orang." Nah, Yesusnya mengatakan akan datang penyesat memakai nama dia. Kalau saya menguraikan ini terlalu panjang, saya langsung ambil keputusan aja yang terakhir. Menurut saudara, yang menginginkan kematian terhadap Yesus, Tuhan Bapa atau Elohim yang dikenal oleh orang-orang Kristen, orang Yahudi, atau iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus? Kalau sesuai yang saya pelajarin selama ini Bang ya, sesuai yang saya pelajari selama ini, tanpa kematian Yesus di kayu salib maka tidak ada yang selamat. Itu Paulus, itu nanti belakangan. Maksud saya sebelum penyaliban, yang menginginkan terjadinya penyaliban atau terjadinya pembunuhan, ya, Tuhan atau iblis? Iblis Bang. Kenapa bilang? Iblis kenapa kan? Bilang Bang? Kenapa? Kan gitu kan? Kenapa? Iya. Karena iblis tidak biar saya jelaskan. Menurut yang saya pahami Bang ya, kenapa diinginin iblis untuk mati Yesus supaya tidak tersebar misalnya kebenaran ini? Justru tersebar setelah dia dibunuh. Maksudnya gini loh, Bang. Miliaran manusia malah menyembahnya. Selama 3,5 tahun Yesus mengabarkan firman Tuhan. Pada saat itu iblis sudah berencana untuk apa? Membunuh. Untuk membunuh Yesus. Di dalam Matius apa? Di dalam Matius apa namanya itu? Matius 4 itu Bang ya. Ya waktu Yesus dibawa ke padang gurun, bahkan ditawarkan misalnya berbagai macam supaya jatuhkan dirimu ke apa? Artinya iblis sudah berencana supaya gagal misi Yesus itu untuk memberitakan Injil ini tadi. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Yang menginginkan kematian kepada Yesus, Tuhan atau iblis? Anda menjawab iblis. Berhasil nggak iblis membunuh Yesus? Berhasil. Apa upah yang Anda terima atas keberhasilan iblis? Ya, artinya setelah mati Yesus di kayu salib, artinya dia sudah sudah mengalahkan misalnya setan itu tadi. Artinya walaupun dia digoda, artinya kematian Yesus itu tadi, disitulah suatu kemenangan. Kenapa? Dia musuh iblis kan dia sudah merasa melalui apa?
melalui orang Israel. Kan yang mengalu-alukan untuk membunuh Yesus kan bangsa Israel. Kenapa? Kenapa dia lalukan untuk membunuh dia? Karena pada saat itu pemimpin agama di Israel itu mereka tidak mengingini Yesus ini dia yang paling top, ya kan? Kalau kita lihat misalnya di dalam Alkitab ya, di dalam waktu Yesus memberikan makan 5.000 orang, ya pada saat itu banyak pengikut Yesus ini yang percaya kepada Yesus itu bahwasanya dia membawa jalan kebenaran gitu. Artinya banyak akan yang mau diselamatkan. Iya, pada saat itu ahli-ahli Taurat ini atau orang-orang Farisi yang misalnya berusaha untuk untuk menjatuhkan Yesus ini, misi Yesus ini, karena mereka tidak akan didengarkan lagi gitu loh. Pada saat lagi Yesus memberikan ilustrasi kepada mereka, kalau kalian tidak dilahirkan kembali seperti apa, kalian tidak akan masuk surga. Masa kalau datang misalnya orang-orang ahli Taurat mengatakan bagaimana bisa dilahirkan kembali? Artinya di situ termasuk adalah baptisan. Jadi misi Yesus itu adalah bagaimana supaya lebih banyak lagi yang mendengar firman Tuhan. Tapi iblis berusaha, tetapi walaupun Yesus sudah mati, berhasil tadi iblis untuk menghasut manusia pada saat itu adalah orang Israel. Dia sudah sudah memenangkan itu tadi. Bagaimana dia memenangkan itu? Pada saat dia disiksa di kayu salib, ya pada saat disiksa di kayu salib dia tidak melakukan dosa. Iblis ini berusaha supaya Yesus ini berdosa supaya gagal misinya untuk menyelamatkan manusia. Ya, jadi gini ya Bangku. Siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus? Iblis. Berhasil nggak iblis membunuh Yesus? Berhasil. Dari kerja iblis ini, apa yang Anda terima dari hasil kerja iblis membunuh Yesus? Keselamatan. Berarti iblis bagi Anda ini apa? Penjahat atau pahlawan? Ya tetap dia penjahat. Penjahat yang memberikan keselamatan kepada Anda. Tadi kan pertanyaan abang tadi kan siapa yang merencanakan merencanakan membunuh Yesus? Siapa yang menginginkan? Tuhan atau iblis? Siapa yang menginginkan? Anda mengatakan iblis. Iya, karena iblis berhasil. Apa yang Anda dapatkan dari hasil kerja iblis yang begitu bagus untuk Anda? Tujuannya bukan ke situ, Bang. Tujuannya bukan masalah tujuan. Anda yang saya tanya. Apa yang Anda dapatkan dari cara kerja, dari keberhasilan iblis ini membunuh Yesus? Apa yang Anda dapatkan? Yang kita dapatkan, Kristen dapatkan apa? Yang kita dapatkan, Bang, melalui tadi kematian Yesus ini tadi kita melihat dia bisa Dia bisa mati, menyelamatkan, dan terus bisa bangkit dari antara orang mati. Menyelamatkan Anda kan? Bisa mati di antara orang mati. Artinya walaupun mati, kalau dia mempertahankan kebenaran, berarti bisa ada harapan untuk dibangkitkan kembali. Enggak, maksud saya dari hasil iblis membunuh Yesus, Anda sebagai Kristen mendapatkan keselamatan, betul? Oke. Apa yang Anda ingin ucapkan kepada iblis yang begitu berjasa untuk Anda? Ya kan tujuannya tadi iblis ini kan membunuh Yesus kan bukan untuk supaya selamat dia untuk dalam misinya untuk menyelamatkan manusia atau mengabarkan Injilnya, menyampaikan firman Tuhan. Tetapi misinya itu supaya bagaimana Yesus ini gagal misinya untuk menyelamatkan manusia. Tapi ternyata iblis berhasil membunuh Yesus, tapi ternyata menyelamatkan manusia, termasuk Anda. Ya berhasil dalam arti dia berhasil untuk mengagalkan misi Yesus, tetapi kenyataannya tidak. Misi Yesus itu kan Anda sendiri mengatakan sudah dinubuatkan, bahkan Tauratnya orang Yahudi Anda bawa-bawa demi untuk Yesus Anda itu mati menebus dosa-dosa Anda. Sementara yang berjasa mematikan Yesus di salib itu adalah iblis, dan hasil dari pekerjaan itu dipanen oleh saudara. 2 miliar manusia panen dari hasil iblis. Anda sadar di situ? Makanya saya bertanya, siapa yang keluar dari kubur ini?
konsepnya itu, cara penyampaian abang itu bisa diterima dan bisa juga dibantah. Maksudnya Oke. gini. Sebelum Anda bantah, sabar dulu. Saya ulang lagi pertanyaan saya untuk yang ketiga kalinya. Siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus? Tuhan atau iblis? Tuhan itu tidak pernah menginginkan kematian Yesus. Berarti iblis. Iya. Berhasil tidak iblis? Berhasil. Oke, baik. Anda punya kitab? Silakan Ya. Anda bacakan kepada saya Yohanes 14 nomor 30. Yohanes 14 ayat 30. Oke. Tidak penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Oke. Apa kata Yesus terkait iblis? Berkuasa atau tidak berkuasa? Tidak berkuasa. Berhasil tidak iblis menguasai Yesus dibunuh? Maksudnya gini loh Bang ya. Yang saya maksud tadi, berhasil iblis membunuh Yesus, tapi lihat manusia, bukan berarti iblis itu langsung dia membunuh Yesus, bukan. Ya, berarti apa bedanya? Apa bedanya? Iblis yang merasuki Yudas, ujung-ujungnya apa? Berhasil. Sementara Yesus mengatakan, aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu iblis, yaitu Yudas. Yohanes 6 nomor 70. Berhasil gak iblis? Berhasil. Nah, sementara Yesus mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti yang dibunuh oleh iblis di atas salib ini siapa? Ayo, maksudnya Bang. bukan, maksudnya di sini kalau saya ambil Bang, pengertiannya di dalam di dalam Yohanes 14 ayat 30 ini, tidak banyak lagi aku berkata-kata kepadamu, disampaikan kepada muridnya, maksudnya di sini, sebab penguasa dunia ini datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Maksudnya di sini ayat 31-nya, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Barulah marilah kita pergi dari sini. Jadi di sini maksudnya di sini Bang. Gimana maksudnya? Gimana? Iblis tadi ini tidak berkuasa kan? Nggak berkuasa. Oke. Tetapi dia berhasil untuk menghasut manusia. Berarti Yesus kalah. Ya, kita tanya dulu. Atas dasar apa misalnya Yesus berkuasa, dia menguasai umat manusia pada saat itu? Yesus siapa? Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Seperti ini dulu contohnya Bang ya. Seperti ini dulu contohnya. Iya. Tuhan Yesus tidak bisa mengintervensi abang. Contohnya. Iya. Tuhan Yesus tidak bisa mengintervensi abang, tetapi iblis bisa menggoda abang untuk menjatuhkan Yesus. Seperti itu kira-kiranya Bang. Nah, sekarang iblis datang melalui Yudas. Nah itu. Berhasil enggak? Apa bisa Yesus mengintervensi si Yudas untuk mengapa dia mengagalkan itu? Saudaraku, Yesus itu ahli di dalam membuat orang sembuh, orang yang kerasukan setan. Ya. Nah, betul. Kenapa giliran Yudas tidak bisa? Ya, itu kan nggak bisa dia mengintervensi. Makanya aku bilang tadi, itu kan memberikan pilihan. Yesus mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ya, atas dirinya, tetapi atas diri orang lain mana mungkin bisa bisa dicegahnya gitu. Berarti bohong kalau begitu. Buktinya iblis bisa berkuasa atas dirinya dengan menggunakan Yudas. Bohong berarti. Pada kesempatan yang sama sebelumnya juga Bang, waktu Yesus misalnya dibawa ke padang guru untuk dicobaikan, tuh iblis tidak berkuasa, tidak bisa. Itu aja nggak berhasil. Mengendalikan. Itu aja berarti. Dengan kata lain, Yesus kalah siasat. Dia mengatakan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tapi ternyata berhasil. Atau jangan-jangan yang digantung ini bukan Yesus. Yesus asli sudah terangkat. Iblis tidak berhasil.
Enggak juga Bang. Dari Matius 28 tadi kita mengetahui bahwasanya Tunggu dulu. Yesus kan berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Tetapi di sini disampaikan kepada muridnya. Muridnya Kan Yesus mengatakan, 11 lagi. Yesus mengatakan, sebab Yesus palsu yang akan datang banyak melakukan tanda yang dahsyat dan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Matius 24 nomor 24. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah, waspadalah, bangunlah, jangan kau tidur, berdoalah supaya kau jangan jatuh dalam percobaan. Itu kata Yesus selalu kepada muridnya, berjaga-jagalah, berdoalah denganku, jangan kau tidur, jangan sampai kau jatuh, jangan sampai kau jatuh. Itu kata Yesus. Nah, kalau dia katakan Yesus, penyesat itu datang akan menyesatkan orang pilihan juga, lantas Anda mengatakan murid-muridnya itu tergoda, berarti betul nubuatannya. Penyesat itu datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, tetapi kan yang di dalam Matius 28 ini tadi Bang, dia mengatakan kepada muridnya, perintah yang pernah ku sampaikan kepada kamu. Nah sekarang oke. Artinya di situ kan lanjut. Nah, di sini tadi saya ulangi lagi dong Bang ya, biar supaya lebih apa. Nomor 20. Yang di dalam nomor 20 tadi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu telah kuperintahkan kepadamu. Artinya apa firman Tuhan yang disampaikan kepada muridnya sebelumnya waktu dia masih hidup atau sebelum dia sebelum disalibkan. Berarti kan itu yang diikuti, yang diajarkan oleh murid-murid kepada apa? Kepada dunia. Saya mau uji Anda ini masih bisa sembuh atau Anda tidak bisa sembuh. Matius yang Anda baca 28 nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Betul ya? Betul ya? Oke. Sekarang mana ajaran Yesus untuk mengganti Sabat menjadi Minggu? Maksudnya Bang? Kan mengajarkan, kalau yang mengajarkan ada, kalau yang memerintahkan dalam Matius 28 ini, nomor 20 ini adalah Yesus yang mengajar. Ya toh? Anda paham kan? Ya. Berarti murid-muridnya akan mengajarkan kemudian orang lain, dunia lain, sama seperti Yesus ajarkan kepada Bani Israel, kepada mereka. Betul? Yesus mengajarkan ibadah Minggu atau ibadah Sabtu yang asli. Kalau saya kebetulan saya perkenalkan juga Bang ya, saya Kristen, tapi Kristen apa? Advent. Iya, tahu. Makanya saya tanya. Dia mengajarkan Sabtu atau Minggu? Sabtu Bang. Sabtu. Lalu yang mengajarkan teman-teman kita ibadah Minggu siapa? Ya karena mereka meyakini karena Yesus bangkit pada hari Minggu, maka itu yang Enggak, tadi Anda membaca saudaraku, tadi Anda yang mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Betul? Iya betul. Ada nggak perintah Yesus ibadah Minggu? Enggak ada. Enggak ada. Oke. Ada nggak perintah Yesus untuk kemudian menyembah dirinya? Gimana Bang? Ada nggak perintah Yesus untuk menyembah kepada dirinya? Kepada dirinya? Kalau sampai ke situ masih belum ada saya pelajarin Bang. Tetapi menurut saya, menurut saya Bang, artinya ketika kita meyakini Yesus itu adalah yang sebagai penebus kita, ya berarti dia juga berkaitan dengan Allah Bapa. Karena di dalam apa juga di dalam tadi yang pernah Abang buka tadi Yohanes 14 ya. Yohanes 14 dikatakan di sini di dalam Yohanes 14 ayat 8 biar saya baca Bang ya. Boleh. Oke. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan
Bapa itu kepada kami. Artinya di sini berarti ketika sudah melihat Yesus berarti sudah melihat Bapa, artinya sudah melihat Allah. Berarti membunuh Yesus. Berarti kalau kita sembah misalnya Allah Bapa, berarti kita juga turut serta untuk menyembah Yesus. Nah, berarti kalau membunuh Yesus, membunuh Bapa. Ya kan karena Yesus kan menjelma menjadi manusia. Karena dia mengambil rupa manusia. Itu ajaran dari mana Yesus? Di mana Yesus ajarkan itu? Ingat perintahnya. Ingat perintahnya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Di mana Yesus memerintahkan muridnya mengajarkan kalau dia adalah inkarnasi dari Bapa. Ayo Bang. Ayo kita lihat dulu Bang di dalam apa Bang di dalam Yohanes 1 Bang ya. Di sini juga ada juga itu Bang. Firman yang telah menjadi manusia. Ya kan? Itu firman perkataan Tuhan, perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Maksudnya itu dari Yesus. Maksudnya Tuhan menjadi manusia gitu. Firman Tuhan telah menjadi manusia. Firman Tuhan telah menjadi alam semesta. Nah, kita bacalah dulu Bang Iber supaya lebih apa kan? Silakan. Oke. Silakan. Di dalam apanya? Di dalam ayat 1-nya, pada mulanya Allah berfirman. Firman itu telah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke? Ayat 1. Firman yang dimaksud di situ perkataan, ide, sifat. Nah, pokoknya itulah saya sampaikan. Enggak, saya tanya dulu. Firman yang bersama-sama dengan Tuhan itu perkataan, ide atau pikiran atau apa? Kalau dengan cara yang Abang sampaikan itu mungkin saya masih belum paham cara mengaplikasikan. Tetapi di dalam kejadian ketika Tuhan berfirman jadilah jadi, kan begitu? Ya, jadi. Ketika dia itulah firman Tuhan. Berarti kalau bisa dipastikan itu adalah perkataannya. Perkataan. Oke. Nah, saya ulangi lagi ayat 1-nya Bang ya. Silakan. Saya senang sekali berdiskusi dengan Abang karena apa namanya itu enaklah masih bisa nggak pala apa gitu kan. Terima kasih banyak Bang ya. Lanjut. Ini. Nah, di sini dalam ayat 1-nya itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Saya ulang lagi, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti kita tahu tadi firman itu adalah bersama dengan Allah dan firman. Dan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala ayat 3-nya, dan sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan, segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dan dalam kegelapan. Dan ayat 14-nya Bang, ayat 14-nya kita sampai lagi, firman itu telah menjadi manusia. Jadi daging Bang. Di sini. Nah itu, ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya di antara manusia, kan begitu kan? Di dalam kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini baru saya dapat Bang. Untunglah saya belajar sama Abang ya. Mungkin dalam ayat 14 ini katanya tadi diberikan kepadanya sebagai anak tunggal. Di dalam Yohanes Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi melalui ayat yang saya pelajari ini saya jadi semakin tambah pengetahuan saya Bang. Oke, boleh saya jelaskan? Oke Bang. Oke. Mazmur 33 nomor 9. Mazmur 33 Bang ya. Atau Matius 4 nomor 4. Coba dibaca. Matius 4 terbang ya. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ayat tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Oke. Jadi manusia ini hidup dari apa? Dari firman yang keluar dari
mulut Tuhan. Sekarang Yesus itu firman yang keluar dari mana? Ini kan pada saat kalau kita ambil dalam apa ini kan pada saat dikatakan si pencobaan di panen gurun. Ini pada saat iblis menawarkan kepada dia jadikanlah batu itu menjadi roti. Ya. Tetapi apa kata Yesus kepada ular itu? Kata Yesus. Bukan Kata Yesus yang berkata kan, Iya, manusia Yesus berkata hidup, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kata Yesus kan? Oke. Berarti firman yang keluar dari mulut Tuhan kan? Iya, oke. Ada berapa firman yang keluar dari mulut Tuhan? Ya, setiap misalnya kan kita tahu tadi Bang, setiap firman Tuhan yang disampaikan itu adalah Allah sendiri. Artinya firman Tuhan yang dia sampaikan kan mulai isi Alkitab ini semua. Nah, tadi Yohanes 1:14, dan firman itu telah menjadi daging. Oke. Apa masalahnya? Kenapa dia jadi Tuhan? Kan kita juga firman yang keluar dari mulut Tuhan jadi daging. Bedanya di mana? Ya kan ini masalah kehidupan tadi yang dimasukin di dalam apa tadi Bang? Di dalam Matius 4 ayat 4 ini tadi. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya artinya gini, yang dimaksud di sini Bang, bukan kita memiliki kehidupan itu bukan hanya dari makanan badan kita aja, tetapi dari firman Tuhan juga kita memperoleh apa? Nah, bedanya dengan Yesus apa Bang? Bedanya dengan Yesus apa? Bisa nggak Yesus? Ya, bisa nggak Yesus hidup tanpa makan? Gimana maksudnya Bang? Bisa Yesus? Bisa nggak Yesus hidup tanpa makan? Ya nggak bisa Bang. Nah, berarti Yesus Karena dibalik. Namanya dibilang puasa kalau dia begitu, oke, kalau begitu Yesus kita karena balik. dia sudah mengambil rupa manusia. Ya, kalau begitu Yesus kita balik. Yesus hidup bukan dari firman saja, tetapi dari setiap roti yang datang dari Tuhan. Kita balik. Kalau kita hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kita balik. Posisinya sama. Jadi kalau menurut Abang Yesus itu sesuai dengan apa tadi Bang? Yohanes Yohanes 1 itu ayat 14 itu gimana menurut ayat apa Bang? Ayat 14 itu gimana menurut Abang? Jadi gini, apa kira-kira yang jadi manusia itu? Oke. Jadi Tuhan di dalam Yesaya 44 nomor 11. Enggak, bukan itu maksudku yang kutanyakan sama Abang ini. Sabar. Supaya kita tahu cara kerja Tuhan dalam mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Boleh ya? Boleh. Oke. Bilang Abang. Yesaya 55 nomor nomor 11. Tuhan berfirman bahwa segala firman yang keluar dari mulutku tidak balik kepadaku dengan sia-sia. Sebelum apa yang aku firman, sebelum Maria hamil, ada nggak Tuhan berfirman? Ada nggak Tuhan menginginkan agar Maria hamil? Atau Maria hamil tiba-tiba saja tanpa firman Tuhan? Ya sebelum Maria hamil kan datang malaikat. Itulah yang disebut firman. Pada mulanya firman diantar Gabriel sampai kepada Maria. Firman yang datang kepada Maria itu instruksi, keinginan, ide Tuhan agar Maria melahirkan seorang manusia bernama Yesus menjadi daging. Itulah Yesus. Bukan Tuhan turun ke bumi jadi manusia, tetapi firman Tuhan diantar oleh Gabriel pada bulan ke-6 kepada Maria. Maria, engkau hamil, lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Itu firman. Makanya dalam Mazmur 339, Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya ada. Tuhan memberi instruksi maka semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tuhan menginginkan maka Tuhan mengatakan jadi. Tuhan menginginkan Adam lahir, tercipta tanpa ayah tanpa ibu, jadi. Menginginkan Hawa lahir
jadi tanpa ibu, jadi. Menginginkan Yesus lahir tanpa ayah, jadi. Itulah yang dimaksud tadi. Pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu alam semesta ini pada mulanya adalah firman. Tidak ada yang tidak berasal dari firman. Kesalahan saudara Kristen adalah menganggap apa yang ada di dalam Yohanes 1 dari 1 sampai 14 ini adalah Tuhan yang turun. Itu filsafat Helenisme yang dianut oleh orang-orang Trimurti. Brahma turun ke bumi menjadi Krishna, setelah itu menjadi Siwa, Wisnu. Itu yang dianut, makanya Trinitas, Trimurti. Itu sama. Sedangkan Bang, yang Anda usung itu sebenarnya tidak ada yang salah dengan Yohanes 1 itu, nggak ada yang salah. Itu sudah betul. Oke Bang. Berarti bisa saya potong Bang ya? Silakan. Coba dulu jelaskan, kan Abang bilang tadi kan itu firmannya kan, bukan perintahnya lah kira-kira seperti itu. Yes. Nah, coba jelaskan dulu Abang yang tadi itu di dalam Yohanes 3 ayat ayat 16 ini. Oke. Kalau memang tidak berkaitan dengan Yesus. Oke, baik. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, akan dunia loh. Oke. Bukan Israel kan? Bukan Israel. Bukan. Dunia. Oke? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Betul? Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, Anda percaya nggak? Iya. Tinggalkan Kristen Advent kalau Anda percaya. Maksudnya gini loh Bang, tadi dibilang dalam 16 itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti dunia bukan bisa ada bangsa Israel. Iya. Jadi saya sebagai seorang Muslim, bukan orang Israel, kalau percaya Yesus itu utusan Tuhan hanya untuk Bani Israel, saya tidak mati, saya hidup, saya memperoleh hidup kekal. Nah, baru lagi kan Bang, untuk sekarang tunggu. Dunia harus percaya Yesus adalah Nabi, Yesus adalah Mesias untuk Bani Israel. Itu sesuai dengan pengakuan mulutnya. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, Tuhan, Eloah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Saya ingin bertanya kepada saudara, menurut Yesus, kita yang di luar Yahudi memperoleh hidup yang kekal apabila Yesus kita kenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai Tuhan Bang. Di mana ya yang dalilnya? Kok jadi tabrakan? Dengar. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Yesus dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal. Menurut Yesus. Sebagai Tuhan Bang. Sebagai Tuhan Bang. Kenapa? Satu-satunya Tuhan tadi yang mana? Gini tadi Abang bilang tadi kan Yesus itu sebagai utusan untuk sebagai Nabi maksud Abang atau sebagai Tuhan. Tapi menurut keyakinan saya sebagai Tuhan. Dari mana saya ambil? Enggak, hidup kekal dulu. Sabar dulu. Hidup kekal, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal menurut Yesus mengenal Dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17 ayat 3. Biar kita buka dulu Bang supaya jangan bisa disimpulkan. Nanti saya jawabkan nggak apa. Ayat 3 Bang. Silakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, di sini dikatakan diutus ya Bang ya. Judul besarnya kita ambil dulu di sini, duka cita yang mendahului kemenangan. Nah, jadi duka cita itu judul besarnya Bang.
Bukan itu, sorry Bang. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Oke, doa Yesus untuk murid-muridnya. Murid-muridnya selamat memperoleh hidup kekal kalau mengenal Yesus sebagai diutus untuk menyelamatkan dunia, maksudnya itu Bang, supaya kita iya, sebagai apa? Mengerti Bang. Diutus dia untuk menyelamatkan dunia. Iya, menyelamatkan dunia. Kalau dunia mengakui dia sebagai utusan, maka dunia selamat. Tapi kalau dunia mengenalnya sebagai Tuhan itu sendiri, dari mana selamatnya? Mana dalil pengakuan Yesusnya? Ayo. Oke. Bersupaya apa tadi Bang ya? Kenapa saya yakin kalau Yesus Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Loh, berarti saudaraku, sabar dulu. Berarti Anda sudah membantah hidup kekal, selamat. Anda tidak hidup kekal berarti. Simpel kan? Loh Bang. Gini loh Bang, tadi waktu di dalam Yohanes 14 ayat ayat 8 sampai 9, waktu kata Filipus, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Tapi tapi datang Yesus mengatakan, apabila engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa gitu. Jadi itu untuk memberikan keyakinan kepada saya pribadi. Ketika saya melihat Yesus, berarti sudah melihat adalah Bapa gitu. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan dalam dalam Yohanes 14 ayat 8 dan 9 ini Bang. Dengarkan saya. Menurut Yesus, Bapak yang mengutusnya itu bisa dilihat nggak? Bapak yang maksudnya Bapak yang mengutus Yesus itu bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Berarti Filipus ini bodoh, karena dia minta supaya Bapak itu diperlihatkan kepadanya. Bukan begitu Bang. Karena mereka kan untuk memperdalam misalnya pengetahuan. Enggak. Bukan. Gini Bang. Kenapa saya bilang tadi nggak bisa dilihat Allah yang mengutus atau Allah Bapa yang mengutus, sebagaimana Musa waktu dia mendapatkan hukum yang ke-10 atau mendapatkan hukum untuk perintah untuk mengeluarkan bangsa Israel. Apa dia bilang Tuhan kepadanya, tinggalkan kasutmu karena di mana kamu berada, kamu sudah kudus tempat kamu berada di situ. Jadi pada saat datang Yesus itu datang sebagai api. Jadi kalau datang Allah Bapa sebagai api, bahkan ketika Musa mendapatkan hukum Taurat atau hukum yang ke-10, itu tidak bisa bertatapan muka dengan Tuhan. Karena cahaya kemuliaan Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, disitulah kita lihat bahwasanya apabila kita tidak bisa kita melihat apalagi sebagai orang yang berdosa. Nah, makanya tadi saya bilang kita nggak bisa melihat Allah Bapa yang mengutus Yesus. Itu. Jadi maksudnya di sini utusan itu adalah supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Di dalam apa tadi Bang ya? Di dalam Yohanes 17 ayat ayat 14 ayat 3. Ayat 3 inilah hidup yang kekal. Itu yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau telah satu-satunya Allah yang benar-benar mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi artinya ketika misalnya kita kalau saya ambil misalnya pengertiannya ayat ini Bang ya, ayat 3 ini Yohanes 17 ini, artinya ketika kita mengenal Yesus ini, karena Yesus telah menyelamatkan, telah mengalahkan maut, artinya sudah mengalahkan maut ini, artinya orang bisa mendapatkan hidup kekal. Artinya bagaimana kebaikan Tuhan untuk misinya untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau kita ambil ya Bang ya, karena di sini doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi kalau saya baca dari ayat satunya ini, mungkin kita bisa dapat maknanya. Tapi maknanya saya ambil di sini Bang adalah melalui Yesuslah kita mendapatkan hidup yang kekal itu. Tanpa misalnya pengorbanan Yesus di kayu salib atau pengorbanan Yesus di dunia ini, maka tidak ada keselamatan. Maka orang tidak akan bisa mendapatkan hidup yang kekal. Jadi gini saudara, tadi Anda sudah mengakui iblis menginginkan kematian. Oke. Dan Yesus mengatakan iblis tidak akan berhasil membunuh aku. Gak berhasil. Iya kan ya? Nah, itu iblis menginginkan kematian terhadap Yesus. Anda sudah akui. Sebenarnya gini Bang, bukan menginginkan, dia berusaha untuk menggagalkan misi Yesus untuk menyelamatkan dunia gitu. Lah, kalau itu bisa. Bagaimana dia berusaha mengagalkan, bagaimana caranya untuk mengagalkan itu, supaya ya ketika Yesus mengabarkan apa firman Tuhan ini, kan banyak saja ahli Taurat bahkan Yahudi juga untuk. Menurut saudara, Yesus menyelamatkan manusia dengan cara apa?
Ya, dengan kematiannya di kayu salib. Siapa yang melancarkan tujuan itu? Yang membantu Yesus melancarkan aksi kematian itu? Ya, saya sudah tahu tujuan apa kan gitu ya, supaya bisa mati Yesus ini di kayu salib. Tadi Anda mengatakan iblis mau membatalkan. Yang saya lihat iblis melancarkan, bukan mau membatalkan, bukan mau menggagalkan. Iblis melancarkan. Betul? Kalau melancarkan untuk membunuh Yesus, tapi mengagalkan untuk misinya. Apa yang mau digagalkan iblis? Ya, tujuannya membunuh Yesus. Ketika Yesus kan untuk memberitakan firman Tuhan, kan untuk memberikan mujizat-mujizatnya kan, iblis ini kan berusaha untuk untuk mencegal. Salah satunya lah pada saat misalnya memberikan persembahan di bait suci. Apa yang dikatakan ahli Taurat, yang mana yang diberikan kepada kaisar waktu memberikan apa dibilang Yesus pada saat itu, apabila kau memberikan persembahan jauh lebih besar daripada janda ini persembahan, karena dia dari kekurangannya. Yesus tidak pernah gagal. Yesus tidak pernah gagal bermukjizat. Ya, kalau bermukjizat enggak pernah gagal. Berarti iblis tidak pernah mengganggu ketika Yesus itu mengobati orang, membangkitkan orang. Iblis tidak pernah mengganggu itu. Iblis betul-betul ingin membunuh Yesus. Dan kalau Kristen mengatakan Yesus menyelamatkan manusia dengan cara mati, berarti iblis membantu Kristen untuk selamat dengan cara membunuh Yesus. Kita udah sepakat di situ. Sekarang pertanyaan saya, ini edukasi untuk kita belajar. Sekarang Tuhan yang mengutus Yesus menginginkan Yesus mati atau tidak? Kalau iblis menginginkan, kalau Tuhan menginginkan atau tidak? Kalau itu nggak bisa saya jawab, Bang. Kalau Tuhan pun menginginkan kematian terhadap Yesus, berarti Tuhan dengan iblis sama aja. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, di situ Tuhan berkata, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu maksudnya boleh nggak membunuh Yesus, Bang, menurut Tuhan? Ya tidak. Berarti Tuhan tidak mau Yesus meninggal, mati. Iblis mau. Kira-kira yang berkuasa yang mana, Bang? Tuhan atau iblis? Ya memang Tuhan sebenarnya yang berkuasa, tapi di sini maksudnya Bang, di sini maksudnya Bang, kenapa lewat kematian Yesus kita bisa diselamatkan? Artinya ketika Yesus mati di kayu salib lalu bangkit di antara orang mati, melalui kebangkitannya inilah dia menyampaikan ketika Yesus sudah bangkit, jadi dia menyampaikan kepada muridnya atau kepada pengikutnya pada saat itu, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Artinya dia memberikan pengharapan walaupun kita mati, apabila kita hidup dalam kebenaran, percaya kepada Yesus, ajaran Yesus, ya, maka kita bisa diselamatkan, bisa dibangkitkan apabila Yesus datang kali kedua. Saudaraku, ajaran yang Anda sampaikan itu ajaran yang memang mengenakkan di kuping. Ya memang itu kenyataannya, Bang. Firman Tuhan juga mengatakan kepada kita seperti itu. Jadi yang tadi itu nggak dianggap. Jangan kau membunuh orang yang benar, itu nggak usah. Itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan ajaran Paulus aja gitu. Ya, kalau kita lihat tadi kan, Bang, kalau kita lihat dari penyaliban Yesus ini kan, itu kan di baliknya semua itu kan seruan dari apa? Dari apa? Dari umat lah pada saat itu, dari orang Israel. Salibkan. Jadi kalau menurut itu melanggar firman Tuhan enggak? Menurut pengertian Abang lah dulu, mengalami pengertian Abang itu yang mendorong manusia pada saat itu di sekitar itu yang mengatakan salibkan dia. Itu menurut pengertian Abang itu iblis atau Tuhan? Iblis. Berarti disitulah Abang mengerti bahwasanya iblis itulah apa? Berusaha untuk apa? Tetapi Tuhan sebenarnya apa? Makanya dikatakan di dalam di dalam firman Tuhan. Berarti Tuhan kalah kan? Ayat berapa dikatakan situ, Bang? Apa dikatakan?
kalau bisa cawan ini lalui daripada aku, tetapi janganlah jadikan kehendakku, jadikanlah kehendakmu. Jadi artinya kehendak Bapak Yesus mau mati atau tidak? Dibiarkan Tuhanlah itu misalnya terjadi supaya misinya itu untuk menyelamatkan dunia itu tercapai. Karena kenapa? Kalau Tuhan Yesus tidak terjadi, misalnya kalau Tuhan Yesus misalnya tidak akan bukan berarti Tuhan itu langsung membunuh Tuhan Yesus, Allah Bapa itu, bukan itu, tetapi dia misalnya ya karena dia sudah berusaha untuk menyampaikan misalnya mujizat, membagikan orang mati, yang buta bisa melihat, ya kan? Artinya ketika misalnya Yesus mati, di situ kita membuktikan bahwasanya ada pengharapan, itu adalah ketika sudah mati bangkit, dan setelah bangkit dia memberitakan kepada muridnya, ya. Bahkan ada juga di dalam, mungkin abang sudah belajar tentang firman Tuhan ini, bahwasanya ketika si Thomas dikatakan kalau memang Thomas set atau hantu, tidak akan tidak bertulang atau tidak berdaging. Pada saat Thomas, karena Thomas ini salah satunya yang tidak percaya kalau melihat, ya, ketika dia sudah bangkit, artinya bukan Yesus yang disalibkan, atau bukan Yesus yang mati itu, mungkin tidak akan ada bekas paku di tangannya, dan mungkin mereka melihat itu bukan Yesus. Ketika misalnya Yesus sudah mati, atau waktu belum disalibkan, mereka melihat bagaimana rupa Yesus ketika juga sudah bangkit dan terang mati. Yesus itu menunjuk ke tangannya, bahwasanya ini bekas paku yang sudah kena paku, dan inilah saya, ya. Maka setelah itu, setelah Yesus sudah bangkit di antara orang mati, maka sekitar 40 hari lagi lamanya dia di bumi ini untuk mengajarkan kepada pengikutnya, pada saat itu salah satunya muridnya. Maka itulah tadi Matius yang 20 tadi ayat 28 itu, ayat 19 dan 20 itu dikatakan, jadikanlah bangsa muridku. Ya, jadikan bangsa. Beritahu misalnya kepada yang di dalam tadi juga di dalam Yohanes 14 ya. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasar akan dunia ini. Jadi di situ kita bukan hanya enak mendengar, Bang, tapi ada ada kisahnya, ada ceritanya, ada tertulis dalam Alkitab, sehingga kita meyakinkan bahwasanya Yesus itu adalah salah satunya adalah pengharapan orang Kristen. Maksud saya, Bang. Terus Anda mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atau kepada setan atas yang Anda harapkan ini sudah terkabul? Yang saya berterima kasih kepada Yesus, Bang. Bukan kepada Tuhan? Bukan kepada Tuhan yang di tempat Yesus berdoa? Ya, maksud begini, Bang, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena dia sudah berusaha, walaupun dia disiksa, disalibkan, tetapi dia tidak melakukan dosa. Artinya visi misinya untuk menyelamatkan dunia sudah berhasil di kayu salib. Sudah berhasil. Berarti antara orang mati. Berarti iblis berhasil, ya? Kalau iblis itu dia berhasil untuk membunuh Yesus, tapi dia berhasil untuk mencegah misi Yesus untuk menyelamatkan dunia. Loh, mana yang betul? Iblis punya pekerjaan berhasil menyelamatkan dunia. Enggak. Lah, itu kan menurut tafsiran Abang. Itu kan menurut tafsiran Abang. Yesus bisa nggak mati tanpa iblis? Yesus bisa mati tanpa iblis? Ya, mungkin tidak. Tidak bisa. Lalu, yang pahlawan Anda di sini siapa? Yesus atau iblis? Yesus. Oh, nggak bisa. Tanpa iblis, tanpa iblis tidak bisa. Gimana? Yesus mau bunuh diri? Ya, di situ artinya lewat kematian Yesus bangkit karena dia bisa bangkit dari orang mati, itulah makanya aku bilang tadi itulah sebagai pahlawannya. Artinya dia kenapa dia menjadi pahlawan, karena dia tidak melakukan dosa pada saat dia disalibkan, pada saat dia disiksa. Terus menurut Tuhan sebagai pahlawan. Terus menurut Tuhan membunuh orang yang tidak berdosa itu baik atau jahat? Ya kan itulah kejahatan, makanya disampaikan tadi artinya terkutuk orang yang disalibkan. Artinya sangat mengerikan orang yang disalibkan.
Berarti Yesus ini dikutuk. Ya artinya penderitaan itu dia mau apa? Dia mau menderita seperti itu karena misinya untuk menyelamatkan dunia, Bang. Caranya menyelamatkan dunia dengan cara dibunuh. Dengan rela dia misalnya mati di kayu salib, Bang. Dia mau mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menyelamatkan dunia, termasuk abang dan saya. Apa dia percaya? Enggak, saya enggak percaya karya iblis. Maaf. Sekarang begini. Di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 10 nomor 18. Tidak ada yang sanggup kemudian untuk membunuh Yesus. Tidak ada. Dia mati kecuali dia menyerahkan nyawanya sendiri. Apa tadi Yohanes 10 tadi, Bang? Iya, nomor 18. Nomor 18 judul besarnya, Bang, Gembala yang Baik. Ayat 18 ya. Tidak seorang pun mengambil daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Ada nggak yang bisa membunuh Yesus? Berarti terima kasih, Bang. Jadi tambah pengetahuan saya dengan hal ini. Ya. Ada nggak yang dia memberikan nyawanya untuk apa? Untuk tebusan umat manusia. Oke. Itu maksudnya, Bang. Oke, baik. Jadi tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus, kan? Nggak bisa ada mengambil nyawa Yesus. Tapi lewat apa itu tadi? Lewat pengantaran manusia itu tadi untuk menyelidiki. Iblis tadi, berhasil nggak mengambil nyawanya? Bukan mengambil, iblis itu bukan mengambil nyawa. Jadi yang menginginkan kematian kepada Yesus siapa, Bang? Yang menginginkan kematian? Yang menginginkan kematian Yesus tadi ya. Kalau iblis itu kan dia berencana untuk mengagalkan misi Yesus, itu aja intinya. Kok misi terus Anda sebutkan ini? Bung, Anda punya agama Kristen, misi Yesus datang ke dunia adalah mati. Itu konsep di agama Anda. Dia turun ke bumi untuk mati. Nah, iblisnya ini mencegat Yesus untuk mati atau memerintahkan orang-orang membunuh Yesus? Mana yang betul, Bang? Kalau saya ambil di sini dari kalimat ini tadi, Bang, ya, di dalam ayat apa ini tadi, gembala yang baik. Artinya kalau kita lihat misalnya gembala yang baik itu bagaimana supaya menyelamatkan apanya gitu, ternanya atau domba-dombanya, dia berusaha menyelamatkan. Karena pernah juga mungkin abang pernah dengarkan juga disampaikan bahwasanya 99 dombanya dalam kandang, tapi satu yang hilang, dia akan berusaha mencarinya itu. Artinya karena saya sampaikan tadi dalam karena begitu besar kasih Allah. Artinya walaupun misalnya tidak berharga di mata manusia, tapi berharga kita di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi saya ulang, Bang. Yesus turun ke bumi itu untuk mati, kan? Menurut konsep keyakinan Anda, siapa yang kemudian membantu Yesus untuk mencapai cita-citanya mati? Iblis, kan? Kalau yang dari cara abang menerangkan itu berarti kalau membantu berarti direncanakan, Bang. Direncanakan kerjasama iblis dengan Tuhan. Kan kira-kira seperti itu kalau abang mengalihkan pembicaraan kita ini. Anda yang menganggap kerja iblis itu jalan selamat. Berarti kerjasama antara iblis dan Yesus menyelamatkan Anda. Jadi kontesnya, Bang, bukan kerjasama, Bang. Yang kontesnya itu tadi, iblis berencana untuk mengagalkan misi Yesus untuk apa? Untuk mengabarkan atau keselamatan. Salah satunya ketika Yesus nanti disalibkan, mungkin dia akan berbuat dosa atau menyalahkan Allah Bapa. Kan kira-kira seperti itu. Nah, itulah misinya. Tapi ternyata ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus disiksa, Tuhan Yesus tidak melakukan dosa. Maka sebelum Yesus itu kan Tuhan udah tahu dia sebelum dia disalibkan. Apa dia katakan? Kalau bisa cawan ini lalui daripada aku, tetapi janganlah jadikan kehendakku, jadikanlah kehendakmu yang jadi. Artinya
iblis ini tadi berusaha dia mengagalkan itu, artinya kalau Yesus nanti disalibkan, maka dia akan apa? Akan menyalahkan Allah Bapa dengan dia menderita sebagai manusia, dia apa? Disalibkan. Tetapi ketika Yesus sudah disalibkan, Yesus sudah melakukan dosa, bahkan dia tidak menyalahkan Bapa, sehingga dia bisa bangkit, bangkit di antara orang mati. Dan dia membuktikan juga itu, dan sebelum dia disalibkan, sebelumnya dia sudah menyampaikan kepada muridnya, saya akan mati pada hari ketiga, saya akan bangkit. Dan itu dia buktikan ketika dia tidak ada bangkit. dibilang saya, Bang, anak manusia. Oh, oke. Mungkin dibilang anak manusia karena oke lah, Bang. Jadi itulah mungkin Abang udah lebih fasih dengan ayat ini, Alkitab ini. Sekarang begini. Terima kasih juga, Bang. Saya jadi ketika Anda Tuhan dengan belajar dengan Abang. Sekarang begini. Ketika Anda berkata di dalam Lukas 22 Yesus berdoa, di mana dia mengatakan, biarlah kemudian cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku. Ini kan detik-detik penangkapan kan? Iya. Artinya dia tahu sebenarnya dia mau disalibkan. Detik-detik penangkapan, iya kan? Iya. Yesus berdoa. Kemudian malaikat turun memberikan kekuatan kepada dia, betul? Di Lukas 22 itu, malaikat turun memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga dia sangat ketakutan, peluhnya seperti titik-titik darah yang berjatuhan ke tanah. Jadi Yesus pasrah enggak di situ Yesus? Pasrah enggak Yesus, Bang? Ya pasti pasrah, Bang, karena dia dia serahkan kepada Bapa. Iya. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan atas kehendakmu, apakah Bapa berkehendak membunuh Yesus? Atau menyelamatkan Yesus? Mana yang benar? Mencelakakan Yesus atau menyelamatkan Yesus? Kehendak Bapaknya. Ya, karena Allah Bapa itu tahu sebenarnya itu penderitaan Yesus itu akan disalibkan, akan menderita. Ya, enggak, Bang. Itu kan asumsi Anda. Itu asumsi. Sekarang begini ya, Bang, sederhana aja. Yesus pasrahkan kepada Bapa, atas kehendakmu yang harus terjadi ya, aku ikut aja. Nah, Bapa ini kehendaknya apa? Membunuh Yesus, menganiaya Yesus, atau menyelamatkan Yesus? Ya kan karena udah tahu tadi kita itu kan, Bang, di dalam sebenarnya dari jawaban yang Abang pertanyakan itu kepada saya itu yaitu tertulis dalam Yohanes ayat 16 itu yang tidak ada hubungannya dengan pembunuhan di situ, Abang. Tidak ada. Termasuk di situ, Bang. Nah, kenapa saya bisa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kok jadinya ke sana? Kenapa aku bilang gitu, Bang, ya? Saya bacakan dulu sama Abang ya, supaya apa lagi? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya? Percaya. Meruniakan anak yang tunggal. Supaya siapa yang percaya? Percaya. Jadi artinya ketika anak yang terus apa hubungannya dengan salib? Apa hubungannya dengan salib? Ada apa hubungannya dengan salib? Percaya kepada Yesus? Ya karena anak yang tunggal itu tadi. Oke. Anda hanya modal ngeyel. Begini abangku, pencipta langit dan bumi itu menghendaki apa terhadap Yesus? Kematian atau keselamatan? Itu loh dulu. Kematian di kayu salib maksudnya gitu ya? Enggak, dia dimanapun, mati disengat listrik kek, mati digigit tawon kek. Tuhan ini menginginkan Yesus itu mati atau menginginkan Yesus selamat? Tuhan yang saya bilang. Kalau iblis kan tadi udah final. Iblis mau Yesus mati. Kalau Bapak gimana? Mau nggak Yesus mati? Ya, kan udah saya bilang tadi, Bang, Yesus itu tahu dia akan apa? Akan disalibkan. Bukan Yesusnya. Menyerahkan kepada Allah Bapa. Bapaknya mau, bapaknya mau nggak Yesus itu mati, atau bapaknya tidak mau Yesus mati? Kalau bapak tidak mau Yesus mati, maka Bapak Maha Kuasa untuk menyelamatkan Yesus dengan cara apapun yang Dia mau. Itu dulu. Bapak ini mau nggak Yesus ini mati? Kalau iblis mau, nah Bapak mau nggak?
Ya Pak, yang kehendak Bapak itu tadi yang sempat yang Abang bacakan di mana tadi yang Abang apa itu tadi yang Abang bilang Keluaran itu adalah 23, nomor 7, bukan. nomor 8. Bukan Bang, tadi ada yang Abang bilang tadi bahwasanya kehendakku sendiri menyerahkan apa yang dibilang Yesus. Kan ada tadi yang apa Abang singgung itu. Sebenarnya Yohanes itu 10 kan? Yohanes 10 nomor 18 10 kan? Tidak ada yang bisa mengambil kecuali aku menyerahkannya sendiri. Kan itu begitu. berarti itulah jawabannya dari pertanyaan Abang sebenarnya. Loh, Bapak yang kumaksud kehendakmu. Iya. Maksud daripada Yohanes 10 itu ketika dia berulang kali ingin pencobaan pembunuhan, kalian tidak berhasil, tidak akan berhasil. Itu Berarti maksudnya. Berarti jawabannya sebenarnya Bang, sebenarnya Allah Bapa itu telah memberikan gitu, memberikan nyawanya ini, itu. Bapak ini itu. Mau Yesus ini mati atau selamat? Ya jawabannya sebenarnya tadi spasinya Abang apa tadi itu yang 10 itu tidak seorang pun mengambil daripadaku melainkan aku memberikannya menurut itu Yesus Bang. Artinya ya itu karena Yesus itu berkaitan dengan Allah Bapa. Bapaknya coba kenapa Anda nggak berani menyatakan pernyataan Bapak? Kenapa Anda harus sembunyi di perkataan yang justru saya yang tunjukkan? Gitu loh. Ya, bisa karena Allah Bapa dengan Yesus adalah satu di dalam, cuman beda pekerjaan. Artinya apa yang disampaikan Yesus itu Anda mengatakan satu karena Anda menyembah makhluk yang keluar dari kubur yang bukan Yesus. Astagfirullahalazim. Bung, Bapak itu tidak menginginkan mati orang yang benar. Yesus berkata begini di dalam Lukas 22. Lukas 22 nomor 22. Aku memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan tentang aku. Siapa yang menetapkan tentang aku? Tuhan. Apa yang ditetapkan Tuhan tentang aku? Semuanya tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lukas 24:44 dijelaskan seperti itu. Nah sekarang sekarang artinya Bang, dia itu sebenarnya dia sudah dinubuatkan Bang, peristiwa akan terjadi dan apa ya? Dinubuatkan untuk apa? Dinubuatkan untuk di dalam Yesaya kan sudah dinubuatkan itu Bang. Kalau itu kata Kristen. Itu tadi yang kupertanyakan samamu Bung. Ini apa hakmu menggunakan ini sampai kamu asal perutmu aja asal ngomong. Itu dibuatkan di sini. Ini bukan kitab saudara, ini kitabnya Yahudi. Kenapa Anda melancarkan aksi-aksi penyesatan dengan menggunakan kitabnya orang? Buka Bang dulu di dalam apa Bang? Lukas 4 ayat 6 ayat Lukas, karena Abang bilang tadi kan ayat 16. Coba baca Abang dulu. Apa yang tertuang di Lukas 4 itu adalah pencobaan yang dilakukan kemudian iblis kepada Yesus. Dan gimana? Lukas 4 ayat 16. Lukas 4 ayat 16. Ya silakan Anda bacakan. Apa hubungannya dengan ini? Karena Abang bilang tadi itu kan tidak berhubungan kan? Memang gak ada hubungannya. Yesus ditolak
Ada nggak Yang tadi dalilnya? abang enggak yang tadi abang bilang itu kan dari mana dalilnya bahwasanya kematian Yesus itu bisa menyelamatkan orang Kristen lah dulu contohnya. Jadi makanya tadi saya bacakan tadi di dalam Bukan Matius 5 itu, ayat Bang. 10 itu. Tuhan lo, astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Anda kalau tidak sopan dari tadi saya turunkan lo, karena tidak memberikan ilmu sedikit pun. Tuhan Ya, pencipta oke lah. langit dan bumi berkata dalam Mazmur 37 nomor 28 sampai nomor 40, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan mencintai hukum. Aku akan menyelamatkan orang yang benar. Aku menghukum pengkhianat, orang fasik. Ketika orang benar itu dibunuh, diintai untuk dibunuh, aku akan menyelamatkan dia. Amsal 21:8, orang fasik pengkhianat dijadikan tebusan kepada orang yang benar, dan fasik sebagai ganti orang yang jujur. Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Yesus orang benar, Yesus orang yang jujur. Boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Nggak boleh. Jangan kau bunuh Yesus, tak boleh kau bunuh. Nggak boleh kata Tuhan. Nah, ketika Yesus ini orang benar dibunuh, apakah menyelamatkan? Tidak. Tidak menyelamatkan. Kalau Yesus yang asli dibunuh, maka tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena Yesus orang benar, kalian bunuh. Yang ada adalah dosa. Kutanya dulu sama abang dulu, yang membunuh Yesus ini Kristen atau orang Yahudi? Orang Yang membunuh Yahudi Yesus. yang kerasukan Nah, itu, setan. ya. Jadi artinya bukan tadi. Jadi abang sudah menjawab sendiri loh. Udah menjawab sendiri. Artinya bukan orang Kristen. Jadi orang Kristen, kenapa ada orang Kristen? Karena percaya kepada Menerima hadiah Kenapa dari tuh? Yesus, dari iblis. Itu beda konteksnya bang. Itu abang Coba saudara tunjukkan kepada saya. Ada orang diselamatkan di Yahudi gara-gara membunuh orang benar. Tunjukkan di kitab ini. Gini loh, Tunjukkan di kitab ini. Kalau seandainya contohnya kan bang, kalau Yesus itu mati di kayu salib dan tidak bangkit, mungkin kami tidak ada yang namanya Kristen, karena tidak percaya Yesus itu bisa memberikan pengharapan kepada kami untuk bisa diselamatkan. Berarti karena bisa gitu sebagai Tuhan itu pelanggaran hukum Tuhan, nggak boleh. Nah, kenapa Kristen kemudian menerima orang yang keluar dari kubur? Karena Kristen itu pengikut Paulus. Ada nggak orang Yahudi menyembah Tuhan yang keluar dari kubur? Nggak ada. Hanya orang Kristen. Kenapa? Karena Kristen ini pengikut Paulus. Sekarang begini, Yesus di dalam Matius 12 nomor 38 didatangi oleh orang jahat dan angkatan jahat dan orang Farisi. Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti hari ketiga bangkit keluar dari kubur. Pertanyaan saya, itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? di mana apa yang tertulis itu bang? Matius 12 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda keluar dari kubur pada hari ketiga. Di dalam Matius berapa bang? 12. Matius 12 ya bang ya. Karena kita tengok dulu judulnya bang. Judul. Jangan kita simpulkan bang. Kan Angkatan jahat minta satu tanda, judul. Judul itu yang bikin Lembaga Bible Indonesia. Ayat berapa tadi bang? 38.
38. Judulnya di sini Bang, Yesus. Aduh, judul lagi. Nah, gini loh Bang, supaya tahu maknanya gitu Bang, ada judulnya gitu loh. Judul yang kasih judul siapa? Tuhan. Nah, di dalam ayat berapa tadi Bang? Ayat 38 dan 39 judul. 38 sampai 40. Yesus dan Beelzebul. Ayat 38. Tanda Yunus ya. Tanda Yunus. Ini oke. Pada waktu itu aku berkata ke beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menurut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, jadi kalau dari konteks yang ini Bang ya, saya belum bisa menjawab dengan Abang karena saya belum pendalami dulu. Nah, mungkin kapan-kapan saya bisa bergabung Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Jadi ada kebangkitan. Yunus keluar dari perut bumi, dari perut ikan hari ketiga. Anak manusia keluar dari perut ikan, perut bumi hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa yang percaya kebangkitan pada hari ketiga? Oh, ini tentang Yunus ya Bang ya. Ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama-sama angkatan itu dan menghukum juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman berasal dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmah Salomo, yang sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Jadi di sini nggak ada dibilang di sini apa Bang? Di sini yang diambil di sini maknanya, kalau saya ambil ibaratnya dengan datangnya 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, ketika dia berusaha mengelak untuk tidak datang ke untuk memberitakan firman Tuhan, ya pada saat itu dia orang Niniwe itu bertobat gitu. Tetapi angkatan jahat minta tanda. Tanda apa yang diberikan kepada angkatan jahat? Nah, itu jadi di sini dikatakan ketika datang Yesus tadi dikatakan di perut bumi, dia maksudnya dikubur, artinya setelah itu bangkit dan terang mati, artinya lebih daripada si Yunus ini. Apanya kuasanya gitu yang dimaksud di sini kalau saya maknanya Bang? Memang Anda cocok di gereja Bangku. Memang cocok menjadi alat Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Anda terlalu kuat memegang doktrin dan doktrin. Tanda apapun kecuali tanda Yunus. Angkatan jahat diberi tanda Yunus. Apa itu 3 hari 3 malam? Siapa yang percaya itu angkatan jahat. Anda mencoba, apa judulnya? Habis itu nanti apa terakhirnya? Anda baca, Anda sambung-sambungkan kemana-mana. Karena kalau hanya satu ayat kita ambil Bang, jadi kita nggak bisa mendapatkan maknanya gitu Bang. Ketika kita baca semuanya, baru kita dapat maknanya situ. Sekarang saya tanya sama saudara, mampus, banyak cerita. Yesus tidak mengenal kitab Anda itu. Yesus tidak mengenal pengarang kitab saudara. Pengarang kitab saudara hanya melakukan penyelidikan. Dialah yang susun-susun. Disusun-susun itu cerita supaya bisa menyesatkan orang yang membaca yang tidak mengenakan ini. Udah jelas-jelas angkatan jahat minta satu tanda. Tandanya apa di situ? Carilah kesimpulan. Oh, harus ini, harus apa? Harus apa? Harus baca semua. Sekalian aja bilang, baca semua sampai kitab Wahyu. Sudah diakuinya, yang menginginkan kematian terhadap Yesus adalah iblis.
pencipta langit dan bumi menginginkan tidak? Tidak. Nah, berarti yang menghadiahkan salib kepada Kristen siapa? Tuhan atau iblis? Ya sudah jawabnya tadi. Ngeyel betul. Ngeyel. Susah karena otak sudah rusak. Ada tamu. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Iya, Abang. Abang Ute. Ya. Dari mana, Bang? Katolik, Protestan? Protestan. Oh, siap. Dari Ambon. Ya. Baik, baik. Boleh mungkin menjelaskan tema ini, Abangku? Oke, baik ya. Untuk Apa hubungannya Taurat dengan agama Kristen? oke. Ada tiga hal penting yang harus saya sampaikan. Yang pertama, Taurat seperti wali yang menjaga anak sebelum